Dia tuh seharinya tuh pintunya tutup, nggak jarang keluar. Nah, kita panggil-panggil tuh diam semua, nggak ada. Jadi saya nintip gini udah bau ya bukan main. Berarti kan udah berarti nggak ada lagi. Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Widat Ardina, jurnalis Tribun Pontianak. Warga di Desa Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang dihebohkan atas peristiwa penemuan jenazah pria dalam keadaan meninggal dunia di rumahnya sendiri pada Rabu 24 September 2025. Lalu bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Mari ikuti saya terus di program Saksi Kata Tribun Pontianak. Masih kuat banget baunya nih. Boleh dijelaskan awal Koko melapor adanya bau atau curiga dari awal itu ke kantor polisi gimana? Saya nggak ke polisi, saya ke itu si Angga tuh yang toko obat Indosehat. Saya tanya ada nomor HP polisi nggak? Ada nomor, dia bilang nggak ada. Pas ketemu ini balik, pakai dia, bagi Robert ini. Awal Koko maksudnya kenapa bisa mau melapor tuh gimana? Apakah emang ada kontekan dengan orang? Memang saya udah ke rumahnya, memang udah baunya udah bukan main. Nah, kita panggil-panggil tuh diam semua, nggak ada bunyi, nggak ada nyaut. Sekarang saya ada telepon dari anaknya. nah, Mungkin HP udah. Nah itu yang telepon dari anaknya itu gimana kok? dia suruh suruh saya pergi lihat bapaknya. Dia bilang, bapaknya kenapa? Dia bilang sakit. Udah malam, dia bilang besok aja, mungkin bapak lagi tidur. Saya bilang besok pagi saya pergi lihat. Udah saya antar anak sekolah, saya pulang sini, saya langsung pergi lihat. Saya panggil-panggil, udah diam, nggak ada nyaut. Sekarang saya pegang pintunya, jadi saya nintip gini, udah bau ya bukan main. Berarti kan berarti nggak ada lagi. Udah saya pulang, kasih tahu istri kalau telepon anaknya, bapaknya udah meninggal. Terus saya keluar, ketemu si Angga. Saya kasih tahu si Angga ada nomor HP kantor polisi nggak? Dia bilang nggak ada. Pas ketemu Robert ini, saya panggil. Dia suruh dia pergi yang lapor ke kantor polisi yang lapor. Sebelumnya emang Koko udah kenal sama bapak tuh atau gimana? Udah kena dari dulu. Mungkin dari sehari-harinya gitu gimana kok? Dia tuh seharinya tuh pintunya tutup, nggak jarang keluar. Nah, dia di dalam rumah sama cucunya tuh. Sendiri? Sendiri. Berdua sama cucunya? Jadi memang nggak ada komunikasi ataupun... Ada, kalau keluar kita ada panggil dia. Itu awalnya kayak gimana kok? Biasa aja, masih sehat-sehat itu. Tapi enak diajak ngomong atau gimana? Mau. Terus kalau misalnya pintunya emang sering tertutup atau gimana? Sering ketutup, jarang buka. Jadi emang nggak ada curiga dari awal? Nggak, ini sering tutup, kita nggak bisa curiga. Kadang-kadang udah 1 minggu buka 2 kali keluar gitu. Biasa-biasa kalau subuh jam 4 pagi biasa dia ada keluar. Kalau cucunya sendiri itu? Cucu ikut si itu yang meninggal tuh. Kalau cucunya yang Koko lihat gimana? Emang anak biasa atau gimana? Biasa bisa. Bisa ngomong atau gimana? Jadi pas Kadang kita lempet tangan dia mau, dia juga kalau kita ajak ngomong nggak mau. Jadi pas maksudnya pas posisi ngelapor itu cucunya gimana di situ? Diam. Main cincingan. Itu kurang waras gitu lah. Nah, Terus pas Koko ngelihat atau kaget nggak dalam situasi itu? saya sih nggak kaget, biasa aja. Yang buka pintu saja udah buka, itu yang ada bapak itu gendong anaknya. Saya pun nggak tahu posisinya dulu di mana itu anaknya. Nah, Terus kok terakhir pas menemukan ini situasi mungkin saat penemuan itu gimana? Ramai kan? ramai. Pada semua suka menonton. Tapi ada beberapa hal atau kejadian yang mungkin maksudnya dalam momen Koko ini dengan korban gitu atau gimana? Pernah nggak misalnya
Entah duduk bersama atau apa? Jarang-jarang saya, Jarang. jarang. Emang orangnya juga yang kurang ini Iya. sosialisasi Eh, keluar ya. paling paling saya pergi tempat dia tuh ngomong-ngomong sebentar udah gitu aja. Oh, kalau Imlek apa segala macam? Jarang-jarang sana. Soalnya itu pintunya jarang buka, tutup terus. Jenazah yang kemarin ditemukan. Baik, terima kasih. Kebetulan kemarin di wilayah Polsek Sungai Raya mendapatkan informasi dari masyarakat telah ada ditemukan seorang mayat yang diduga meninggal di dalam rumah atas nama Nguy Tiam Phuc. Kronologis kejadiannya, awalnya korban tidak ada keluar rumah selama 4 hari. 4 hari, kemudian timbul kecurigaan warga, kok 4 hari nggak keluar. Kemudian warga memanggil pihak kepolisian, khususnya anggota Polsek Sungai Raya. Kemudian bersama warga dengan Pak RT juga melaksanakan upaya paksa, yaitu pembongkaran pintu. Setelah pintu dibongkar, kemudian didapati korban sudah meregang nyawa dan sudah tidak bernyawa lagi pada posisi duduk dan bersimbah darah. Diduga korban sudah menderita penyakit. Atas keterangan keluarga, korban sudah menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit kronis lainnya. Posisinya di rumah itu emang hanya beliau atau gimana Pak? Korban sendiri atau gimana? Nah, pada saat ditemukan oleh petugas dan warga, posisinya dalam keadaan terduduk, dan di sebelah korban ada kursi, ditemukan cucunya yang berkebutuhan khusus yang berusia 7 tahun, kebetulan ada di sekitar korban. Demikian. Untuk kondisi cucunya sendiri ini bagaimana Bu? Apakah memang tidak ada indikasi gimana ya? Maksudnya apakah memang dibiarkan sendiri atau gimana tuh Pak? Kebetulan korban dan cucunya ini tinggal satu rumah, ya, dititipkan oleh anaknya, dalam artian mamanya si cucu ini, ya kan, dititipkan berdua dengan kakeknya, gitu. Jadi memang mereka tinggal berdua dengan kakeknya, dan cucunya ini berkebutuhan khusus. Pak, kalau untuk indikasi lain setelah dievakuasi, kondisi korban sendiri bagaimana? Baik, Medis? untuk indikasi lain setelah dilakukan pemeriksaan medis oleh petugas puskesmas terdekat, dalam hal ini Puskesmas Sungai Duri, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Demikian. Kalau selanjutnya untuk cucunya ini bagaimana Pak? Dari pihak keluarga yang mengambil atau bagaimana? Untuk cucunya diambil oleh mamanya yang menitipkan. Kebetulan kan anaknya korban, mamanya ini kan, jadi cucunya dititipkan sama kakeknya, gitu. Oke, Pak, terakhir mungkin untuk himbauan kepada masyarakat sendiri terkait kasus ini bagaimana? Himbauan kepada masyarakat, dihimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sungai Duri, Sungai Raya, apabila mendapatkan informasi atau kecurigaan di sekitarnya, segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Untuk proses evakuasi, kami bekerja sama dengan pihak puskesmas dan juga pihak yayasan. Setelah korban dipindahkan, kemudian dimasukkan ke dalam peti, bersama-sama dinaikkan ke dalam ambulan, kemudian diarahkan kepada yayasan milik keluarganya. Pak, yang menjadi pertanyaan ini emang apakah kontak terakhir dengan keluarga itu ada dengan korban atau bagaimana Pak? Menurut keterangan keluarga, hari Senin itu masih melakukan komunikasi dengan anaknya. Korban ini masih melakukan komunikasi dengan anaknya. Kemudian hari Selasa dan Rabu itu sudah lost contact. Timbul kecurigaan anaknya, kemudian warga sekitar mencium bau busuk, kemudian salah seorang warga melaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Sungai Raya.
Kemudian petugas mendatangi TKP dan ternyata benar ditemukan mayat dalam keadaan duduk. Masih kuat banget baunya nih. Demikianlah Tribunas liputan saya terkait penemuan jenazah pria dalam keadaan meninggal dunia di rumahnya sendiri di Desa Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang. Saya Widat Ardina, jurnalis Tribun Pontianak, pamit undur diri dan sampai jumpa di program Saksi Kata selanjutnya. Masih kuat banget baunya nih. Tribun X,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.